ليتني ومعي بذلك شاهد. Menentukan nasib seseorang. Nah, jadi alurnya tuh begitu, noh. Kan kita diberikan akal. Apa yang diproduksi oleh akal itu? Pikiran. Pikiran apa yang diproduksi oleh pikiran? Tindakan, action. Ya, tindakan itu apa yang dihasilkan oleh tindakan itu? Nasib. Jadi ketika misalnya akalnya dia sudah punya, Iya, Pak. tapi tidak berguna untuk pikiran, kan? Tidak berpikir. Sudah oke, dia sudah berpikir, tapi dia tidak bertindak. Ya kan? Nah, kalau dia tidak bertindak, itulah nasibnya. Itulah nasibnya. Hidup itu adalah pilihan. Kita diam aja, kita pasti tua. Tapi sukses itu pilihan. Duduk saja kita begini, kita bakal tua. Iya, Pak. Tapi sukses itu adalah Pilihan. Ya kan? Maka orang bilang, ada orang yang bilang, umur saya 25 tahun sudah dewasa. Betul enggak? Enggak. Enggak, Pak. Enggak. 25 tahun. 25 tahun dia belum tentu dewasa. Pikiran. Karena pikirannya bisa jadi anak-anak. Oh iya, Pak. Ya. Jadi yang dia kata dewasa itu pikiran. Nah, lagi-lagi pikiran. Pola pikir. Bukan pikiran. faktor umurnya. Banyak orang Udah tua umurnya malah sudah masih kayak tua, anak-anak. akalnya kayak anak-anak. Nah, itu. Jadi yang dikatakan dewasa itu dewasa dalam berpikir. Pikir. Jadi berpikir bisa dia membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, itu yang dewasa. Nah, kalau anak-anak kan dia dikatakan anak-anak, dia pun bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu ya. Nah, sekarang ternyata apa yang jadi kita berhenti semua. Jadi hidup itu pertama apa yang kita pikirkan, maka itulah kita. Banyak orang menghabiskan waktu-waktunya menceritakan keburukan orang, maka keburukan itu kembali kepada dirinya. Ya kan, orang-orang yang jahil dengan orang lain, dia ikut mengerti. Karena apa yang kita buat itulah yang kita terima. Jadi penting setiap hari kita berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik itu bukan hanya sebatas memberikan materi, sebatas kita memuji-muji, tetapi kan kalau misalnya Bapak misalnya kasih ke Pino misalnya duit 500.000, belum tentu Pak Pino bisa sukses. Tapi dengan pengalaman, dengan pikiran, terbuka pikiran, oh ya, ingat dulu kata Pak Edi begini. Ternyata itu jalan sukses kita, gitu kan? Maka orang-orang nanti kita nggak perlu menyesali cerita tentang Nick Vujicic itu. Nick Vujicic itu lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Nanti Cino bisa lihat itu. Nick Vujicic itu, dia berapa kali dia ingin mengakhiri hidupnya, karena dia waktu itu dia berguna, karena nggak punya tangan lahirnya gitu kan. Nah, terus nggak punya tangan. Kalau dia punya istri, bagaimana dia memeluk istrinya? Bagaimana memeluk anaknya? Belum lagi berjalan, macam mana dia berenang? Tapi semua ketakutannya itu sudah dilaluinya. Sekarang dia memberikan motivasi, dan setiap seminar di motivasinya tuh dia dibayar miliaran. Pikiran. Ya, di pikirannya itu. Pikirannya Karena itu, apa? Dia makan gini. Temukan hal-hal yang buruk dalam dirimu dan itu dijadikan kelebihan. Kan gini, ada
kadang-kadang kita tidak memaknai hidup itu kan. Kita diciptakan seperti ini itu ada maunya Tuhan. Misalnya nih, pucuk baba diciptakan pendek seperti itu kan. Pucuk baba nih, kalau dia di masa kecilnya, masa remajanya itu kan dia menyesali itu, kenapa lah bentuk aku seperti ini, bagaimana aku punya cewek nanti, bagaimana aku punya istri. Nah ternyata dia temukan sesuatu kelemahan di dalam dirinya dan itu dijadikan kelebihan. Dia menjadi kaya raya. Tukul arwana karena bentuk mulutnya seperti itu, disitulah kekayaannya, ya kan? Iya betul Pak. Nah jadi ada orang yang Allah berikan kelebihan, ya kan, dengan cantik, dengan suara yang bagus, dengan keahlian bermain musik. Itu kan cara-cara Tuhan, ya kan? Nah kita itu sudah dilengkapi semuanya. Nah maka cari tahu itu, ya kan? Aku mungkin Tuhan ciptakan aku seperti ini, ada maunya Tuhan, ya kan? Jadi kita temukan apa keunggulan pada diriku, apa kelemahan itu. Yang banyak orang dia punya kelebihan tapi dianggap itu adalah kelemahan, apalagi kelemahannya itulah yang membunuhnya. Iya. Nah seharusnya kelemahannya itu masa rasa takut. Nah banyak nih rasa takut. Jadi makanya pikiran orang tuh trauma masa lalu itu, ya kan, kejadian-kejadian di masa lalu. Misalnya nih, dia dulu sering dimarahi orang tuanya, ditempelin orang tua. Kenapa anak-anak bisa memukul? Pasti ada pelajaran yang diterima dulunya, ya kan? Kata orang tua, dia nanti jumpa kawan, ya kan? Nah, itulah pencontohan. Nah, itulah dulu. Jadi kalau kita banyak orang anaknya nakal, itu dari mana dapatnya nakal itu? Lingkungannya kan, lingkungannya, orang tuanya gitu kan. Nah, tapi anak yang dididik dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dia lahir harus jadi bijaksana. Jangan itu nggak boleh, kata ayah, kata umi, dia kan jadi bijaksana. Kecil-kecil sudah bijaksana kan? Apa ini yang boleh sama mama aku, kau apanya kau? Kan ada juga yang kayak gitu kan? Di kebawa diri seperti Bawa. itu. Jadi pola asuh di masa lalu itu, itulah yang terekam ke dalam memorinya tuh. Sudah tersimpan di memorinya, suatu saat dia akan keluar menjadi tindakan. Action. Iya, akalnya seperti itu diterima. Maka anak-anak yang umur 0 sampai 6 tahun itu otaknya lebih cerdas daripada profesor. Karena apapun yang masuk, buruk baik, dia akan tersimpan. Nah, gitu. Dan apa pentingnya? Misalnya nih kayak gini. Apa pentingnya pikiran-pikiran buruk itu kita simpan di dalam diri, sama dengan HP. HP kadang-kadang sudah banyak memori, nggak bisa lagi nggak bisa loading lagi, kan harus direfresh. Kadang error, Ya kan, terlalu banyak memorinya, hanya 2 giga, yang masuk tuh sudah 2, iya Pak. pasti ada yang korban ya kan? Ada Pak. Nah, kan ada yang korban itu. Ada yang Jadi gimana caranya? Memori yang tak apa itu kan harus dibuang. Gambar-gambar, video-video yang tak apa itu dibuang lagi, ya kan? Karena nggak ada yang nggak bakal kita lihat. Sama juga dengan pikiran kita. Memori buruk. Jadi karena dengan gini, ini kan tentang mitos, ya kan? Ketakutan yang diciptakan kita masa kecil kita tuh ditakut-takuti oleh orang. Jangan ke situ, jangan nangis ada polisi nanti. Jadi ketakutan kita dengan polisi, ya kan? Padahal polisi itu manusia biasa. Jangan ke situ ada hantu, ada orang gila, ditakut-takuti itu. Itu yang memori itu, trauma itu yang tersimpan ke otak kita dan menjadi ketakutan. Kita jangan jatuh nanti gitu. Karena kalau dibiarkan itu, tangan kecil itu dijaga oleh malaikat. Dia nggak bakal lepas, dia manjat kayak gini, dia nggak jatuh. Tapi kan sering orang tuanya bilang tuh, jangan kan mama jatuh, tuh langsung jatuh. Karena kata-kata pikir mama itu yang membuat dia jatuh. Kekuatan pikiran itu yang membuat dia jatuh. Nah, karena bilang mama tadi, kan gitu ya. Nah, kan itu. Nah, sama dengan gini. Ini kekuatan pikiran ya. Iya Pak. Jadi kita mengelabui pikiran kita itu banyak hal-hal yang itu yang alam bawah sadar tadi itu kan, misalnya ini. Sekarang Vino itu ada makanan di dalam kulkas. Buka suruh Vino ambil makanan dalam kulkas. Terus kan ada di sebelah kanan kulkas itu ada jeruk nipis. Iya Pak. Ya kan, jeruk nipis. Ambil jeruk nipis tuh
terus ada pisau di sebelahnya, iris jeruk nipis tuh, terus peraskan ke mulut Pino, jeruk tuh, terasa nggak asamnya? Terbayang, Pak. Ya Terasa. karena malah terasa Terasa. asamnya, gitu kan? Iya. Asam nggak? Padahal kita nggak merasakan. Seperti itulah pikiran itu. Itu dahsyatnya kan, Pak. Wah, itulah dasarnya. Nggak nyata kan, tapi kita merasakan. Nah, sampai pikiran itu sampai benar-benar kita rasakan. Sama dengan Pino belajar mobil. Sebelum kita bisa bawa mobil, tapi kita sudah terbayang, kita sudah bisa. Kita melihat jalan seperti ini, itu bayangannya itu sudah jadi. Saya berpikir bahwa itu sudah terjadi gitu loh. Nah, itu. Jadi bukan gimana nanti gitu itu. Jadi pikiran kita itulah yang mengarangnya. Nah, kita mengarangnya. Sama dengan ide-ide ini kan. Itu kan berawal dari ide-ide itu. Iya. Oh, jadi kadang-kadang kita nggak sabar nih menunggu kenyataannya itu kan. Iya. Oh, ini dibuat gini nanti. Oh, ada lagi yang sesuatu yang baru kan. Kita mau tempatkan lagi, terus kita pikir lagi, ini masih kurang sempurna nih. Gimana caranya gitu kan? Nah itulah pikiran dirancangnya itu. Padahal kadang-kadang kita nggak pernah belajar dulu di sekolah kan. Iya. Nah, tapi kita belajar sendiri karena pikiran kita itu memaksa untuk melahirkan sesuatu ide. Nah, idenya itu kita buat seperti ini gitu kan. Nah, ini kurang pas nih. Kita minta ide. Nah, itulah yang ekstrovert tadi itu. Ekstrovert itu kita ambil ide orang lain. Saya konsultasi ke kawan. Kumpul. Nah, dikumpul. Jadi saya tanya, bukan gitu caranya no. Jangan sekali di-upload, tahapannya dulu pelan aja kayak gitu. Ini kan ide ekstrovert yang Ya, kita explore. Nah, gitu. Jadi macam gitu. Pino sebulan setelah terus dengan Bapak seperti ini, itu pola pikirnya itu nanti akan drastis berubah. Pino itu bukan Pino yang dulu lagi gitu. Nah, jadi dulu Bapak kan suka ikuti seminar-seminar. Karena apa, tidak ada cara lain kecuali kalau kita mau bangkit harus kita mengenal sesuatu, harus ada pengalaman baru. Nah, jadi kan gini, cerita tentang Bong Chandra. Kenapa dinosaurus itu punah? Bapak ada pernah cerita itu? Iya, Pak. Itu di mobil. Kata Bapak, karena dia nggak bisa hidup pada zaman sekarang ini, nggak sesuai. Kita tidak bisa beradaptasi. Ya, dia tidak bisa beradaptasi. Karena sekarang 4.0. Iya, Pak.